Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi ke channel Edusentris Jember bersama saya Andika. Kali ini kita akan membahas soal TOEFL structure. Kita akan menganalisa kalimatnya dan juga jawaban apa yang benar untuk mengisi soal tersebut. Baiklah, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Blank, dancer Isadora Duncan played a major role in the revolution in dance that took place in the early 20th century. Pada soal nomor 1, kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa. Kita bisa mengidentifikasi kata kerja played sebagai kata kerja dari kalimat. Nah, jadi kalau kata kerja atau verb saya garisi 2 ya, supaya bisa membedakan. Kalau yang subjek saya akan garisi dengan satu garis seperti ini. Oke, jadi bagian kosong pada kalimat ini terletak di posisi sebelum kata kerja atau verb ya, yaitu ada di posisi subjek ya. Karena subjek ini adalah kata benda, maka jawaban yang kita butuhkan adalah jawaban yang bisa melengkapi kata benda tersebut ya, yaitu dancer Isadora Duncan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu the, karena the ini merupakan sebuah artikel yang digunakan untuk kata benda atau orang yang spesifik. Dalam hal ini dancer Isadora Duncan ya. Untuk itu kita harus menggunakan the. Kemudian jawaban A adalah salah karena because digunakan untuk anak klausa ya. Sedangkan kalimat ini tidak punya anak klausa. Kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa. Kemudian jawaban C adalah salah karena mengandung subjek dan verb, yang mana tidak kita butuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut karena kalimat itu sudah punya subjek dan verb sendiri. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa dalam satu klausa hanya boleh ada satu subjek dan satu verb. Sedangkan jawaban yang C ini tidak sesuai. Kemudian jawaban yang D salah karena jika diisi menggunakan being maka seharusnya ada tanda koma setelah kata dancer. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Water pressure blank cracks open small rocks but also breaks great slabs of stone from the faces of cliffs. Jawabannya, pilihannya bisa kita lihat ada yang A, either, kemudian B, not only, kemudian C, and so, dan D, moreover. Untuk kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa, namun memiliki dua verb yang digabungkan dengan correlative conjunction. Subjek pada kalimat tersebut ada pada kata water pressure. Verb pada kalimat tersebut yang pertama adalah cracks open. Kemudian yang kedua adalah breaks. Kita ketahui bahwa kata but also merupakan pasangan correlative conjunction dari kata not only. Oleh karena itu jawaban yang benar untuk mengisi bagian yang kosong adalah jawaban yang B, yaitu not only. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 3. Blank types of guitars, acoustic and electric. Ya, jadi kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa dengan membalikkan posisi subjek dan verb. Jika kita membaca kalimat tersebut, maka kita ketahui bahwa tidak ada verb atau kata kerja pada kalimat tersebut. Posisi verb pada umumnya terletak pada subjek, namun dalam beberapa hal kita bisa membalikkan posisi subjek dan verb menjadi verb yang ditulis terlebih dahulu kemudian diikuti dengan subjek. Posisi subjek dan verb bisa dibalik, contohnya dengan kata tanya, dengan keterangan tempat, dengan ungkapan negatif, penggandaian, dan perbandingan. Jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah jawaban yang A, yaitu basically there are two ya.
Karena kata there merupakan keterangan tempat, sehingga diberlakukanlah pembalikan dari subjek dan verb. Two types of guitar adalah subjek dari kalimat, dan are ini adalah verbnya. Nah, inilah yang namanya membalikkan subjek dan verb ya. Jadi verb are ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjeknya two types of guitar, di mana hal ini terjadi karena salah satunya tadi ada keterangan tempat, yaitu kata there di sini. Kemudian untuk jawaban B dan C salah ya, karena nggak ada verb yang terkandung dalam dua jawaban tersebut. Sedangkan jawaban D adalah salah karena walaupun ada subjek dan verb di dalamnya, subjek D seharusnya merujuk pada kata benda yang sebelumnya telah disebutkan dalam kalimat sebelum kalimat tersebut. Pada kenyataannya tidak ada kalimat lain setelah kalimat ini ya. Jadi jawaban D adalah salah. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Both longitude and latitude blank in degrees, minutes, and seconds. Pilihan jawabannya ada yang A measuring, B measured, C are measured, dan D being measured. Pada soal nomor 4, kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa. Bisa kita identifikasi bahwa ada subjek, yaitu both longitude and latitude, namun tidak ada verb pada kalimat tersebut. Maka untuk melengkapi kata verb untuk melengkapinya kita butuh verb. Karena subjek longitude dan latitude yang berarti garis bujur dan garis lintang ini adalah kata benda ya, kata benda mati ya, yang tidak bisa melakukan kegiatan melainkan dia dikenai pekerjaan, maka verb yang kita butuhkan harus berbentuk pasif. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah jawaban C, are measured, karena jawaban ini memenuhi kaidah kalimat pasif ya, yaitu ada be plus verb 3 ya. B-nya adalah are dan verb 3-nya adalah measured. Untuk jawaban yang lain adalah salah karena tidak memenuhi kaidah kalimat pasif. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nomor 5. New words are constantly being invented blank new objects and concepts. Nah, pilihan jawabannya ada A to describe, B a description of, yang C they describe, dan yang D describe. Nah, kalau kita lihat ini jawabannya pasti bentuk dari kata describe yang benar ya. Nah, jadi kalau kita lihat pada soal nomor 5 ini, kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa. Kalimat ini sudah lengkap ya, karena memiliki satu subjek yaitu new words dan satu verbs yaitu are constantly being invented. Oke. Bagian yang kosong terletak pada posisi setelah verb. Nah, jadi pada pilihan A, B, C, D kita bisa menyimpulkan bahwa kata yang melengkapi bagian kosong tersebut adalah kata describe ya, dengan bentuk yang benar. Aturannya adalah jika kita akan meletakkan verb lain setelah verb dari kalimat, maka verb tersebut harus berbentuk infinitif atau gerund. Kalau infinitif itu adalah to plus verb 1, sedangkan kalau gerund itu adalah verb ing. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah jawaban yang A, yaitu to describe. Karena jawaban A tersebut berbentuk infinitif. Kemudian jawaban B salah karena merupakan kata benda, sedangkan yang dibutuhkan adalah infinitif. Kemudian yang C adalah salah karena
mengandung subjek dan verb, yang mana tidak bisa melengkapi bagian yang kosong, karena dalam kalimat dengan satu klausa hanya boleh ada satu subjek dan satu verb di dalamnya, dimana itu sudah terpenuhi pada kalimat ini ya. Kemudian jawaban yang D salah karena kata describe adalah verb, sementara kalimat tersebut telah memiliki verb. Ingat bahwa sekali lagi bahwa dalam satu klausa hanya boleh ada satu subjek dan satu verb. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 6. Modern saw blades are coated with a special blank plastic. Pada soal nomor 6, kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa. Kalimat ini sudah lengkap karena memiliki satu subjek yaitu modern saw blades dan satu verb yaitu are coated ya. Kemudian bagian yang kosong terletak pada sebelum kata benda plastik. Harus diisi dengan adjektif karena kata sifat atau adjektif letaknya itu ada tepat sebelum kata benda. Kata bendanya yaitu adalah plastik di sini ya. Jawaban yang memungkinkan adalah B dan D karena keduanya berisi adjektif. Tepatnya verbal adjektif, di mana verbal adjektif tersebut berfungsi menerangkan kegiatan atau kegunaan yang dimiliki oleh kata benda yaitu plastik. Namun jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu friction reducing. Karena akhiran ing pada verbal adjektif reducing ini menunjukkan makna aktif, yaitu bahwa kata benda plastik tersebut memiliki fungsi, yaitu mengurangi gesekan atau lengkapnya a special friction reducing plastic, yang berarti plastik khusus pengurang gesekan. Jawaban yang A salah karena kata plastik yang seharusnya menjadi kata benda yang diterangkan oleh adjektif malah menjadi prepositional phrase. Jawaban B salah karena kata verbal adjektif reduce memiliki makna pasif yang tidak cocok jika diisikan pada kalimat. Kemudian jawaban C adalah salah karena mengandung verb yaitu pada kata is, di mana tidak dibutuhkan dalam kalimat. Karena kalimat tersebut adalah kalimat dengan satu klausa. Ingat kembali bahwa kalimat dengan satu klausa hanya boleh ada satu subjek dan satu verb di dalamnya. Oke, kemudian kita akan melanjutkan ke soal nomor 7. Bricks baked in a kiln are much harder blank that are dried in the sun. Pilihan jawabannya ada those, kemudian ada then, do those, kemudian yang C ada then, those, dan D ada once. Pada soal nomor 7, kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa yang merupakan kalimat komparatif, yaitu kalimat yang membandingkan suatu benda dengan benda lain. Pada kalimat tersebut, benda yang dibandingkan adalah kata brick. Oke ya, jadi kata bricks ini adalah kata benda yang dibandingkan. Sedangkan verb dari kalimat ini adalah are ya. Oke, kembali lagi. Pada aturan penulisan kalimat komparatif, adjektifnya harus diberi akhiran er. Dalam kalimat ini, adjektifnya adalah kata hard yang mendapat akhiran er yaitu menjadi harder ya. Kemudian harus diikuti, setelah kata harder ini harus diikuti kata then. Kemudian struktur kalimat yang dibandingkan harus sama. Nah, artinya kalau di sini jika yang dibandingkan di sini adalah kata bricks yang berupa kata benda atau noun ya, maka yang mengisi tempat kosong ini juga harus diisi dengan noun ya. Jadi setelah tadi ada kata then, kemudian harus diikuti dengan
kata benda atau noun. Maka dari itu jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Karena jawaban ini berisi then ya, yang memang harus ditulis setelah kata harder. Kemudian ada kata those. Those di sini adalah kata benda yang memiliki arti sama dengan kata bricks. Jadi yang betul adalah jawaban C. Untuk jawaban B salah karena struktur kalimatnya tidak sama ya. Jadi nggak sama karena di sini hanya kata benda, hanya noun saja, tapi pada jawaban B itu ada verbnya, ada do-nya, jadi nggak sama strukturnya. Maka dari itu dia salah. Kemudian jawaban D salah karena seperti halnya jawaban A. Jawaban A ini those ya, dia salah karena kurang than ya. Jawaban D ini juga salah ya, seperti halnya jawaban A, kata once di sini hanyalah noun dan seharusnya ada kata then di situ. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 8. Exactly blank humans domesticated animal is not known. Jawabannya ada how, kemudian ada by means of, ada if, dan ada by which. Nah, pada soal nomor 8 ini, kalimat ini adalah kalimat dengan dua klausa. Bisa diketahui dari adanya dua verb di sini, yaitu pada kata domesticated dan is. Ya. Domesticated dan is. Subjek dari kalimat ini berupa noun atau kata benda yang letaknya sebelum verb. Namun dalam kalimat ini kita bisa melihat dengan adanya verb domesticated menunjukkan bahwa subjek dari kalimat ini berupa klausa. Lebih tepatnya kita sebut dengan noun clause. Untuk menyambungkan noun clause dengan main clause, kita butuh konektor, atau lebih tepatnya noun clause connector. Macam-macam noun clause connector ada seperti what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Di sini ada dua jawaban yang mengandung noun clause connector, yaitu pada jawaban A, how, dan pada jawaban C, yaitu if. Jawaban A adalah jawaban yang benar karena noun clause pada kalimat tersebut berupa kalimat positif, sehingga konektor yang tepat mengisi adalah jawaban A yang how. Untuk jawaban C, yaitu if, adalah salah karena walaupun if ini juga termasuk noun clause connector, tapi if digunakan sebagai noun clause connector dalam kalimat indirect speech atau kalimat tidak langsung. Kemudian jawaban B dan D adalah salah karena bukan merupakan noun clause connector. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi pada soal nomor 9. Jerome Kern's most favorite work is Showboat blank most enduring musical comedies. Pada soal nomor 9, kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa. Adanya dua koma pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa isi dari bagian yang kosong harus merupakan apositif. Apositif ini adalah noun atau kata benda yang merupakan referensi dari kata benda yang tertulis sebelum apositif, yaitu kata showboat. Pada pilihan jawaban, kata one adalah kata benda yang memiliki arti sama dengan kata showboat ya. Jadi one itu adalah kata benda yang artinya adalah referensi dari kata showboat.
Namun jika kita lihat dari opsi bentuk kata one, jawaban yang tepat adalah C, yaitu the finest one. Karena inti dari jawaban ini adalah kata one sebagai apositif dilengkapi dengan adjektif the finest. Jawaban yang A salah karena mengandung subjek dan verb, yaitu pada kata it is yang tidak dibutuhkan untuk melengkapi kalimat. Jadi diingat kembali bahwa kalimat dengan satu klausa hanya boleh ada satu subjek dan satu verb di dalamnya. Kemudian jawaban B salah karena ada preposition of. Aturannya adalah sebelum preposition harus ada noun langsung tanpa dipisah koma. Kemudian jawaban D adalah salah karena kata the finest seharusnya diikuti oleh noun. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk nomor 10. Blank snowfield on a mountain slope reaches a depth of about 100 feet. It begins to move slowly forward under its own weight. Nah, pada nomor 10 ini, kalimat ini adalah kalimat dengan dua klausa. Kita bisa melihat ada sebuah koma pada kalimat ini. Adanya koma menandakan bahwa kalimat tersebut memiliki dua klausa. Yang satu main clause dan satunya lagi adalah anak klausa ya. Pada ciri-ciri seperti ini, ada tanda koma seperti ini menandakan bahwa anak klausanya berupa adverb clause. Jadi anak klausanya berupa adverb clause. Kemudian bagian yang kosong ini harus kita isi dengan coordinate conjunction ya. Karena coordinate conjunction itu adalah yang menandai bahwa sebuah klausa itu adalah anak klausa. Kalimat yang lain, kalimat setelah tanda koma, ini adalah kalimat main clause-nya ya. Dan kalimat yang sebelum tanda koma ini adalah kalimat adverb clause-nya. Nah, jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang A, yaitu whenever a. Karena kata tersebut sesuai untuk melengkapi adverb clause. Jawaban C juga berisi coordinate conjunction, tapi penggunaannya tidak tepat karena that digunakan untuk adjective clause, sedangkan klausa yang mau dilengkapi ini adalah adverb clause. Kemudian jawaban B adalah salah karena tidak ada coordinate conjunction, dan jawaban D juga salah karena kata should biasanya digunakan pada if clause. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan pada soal nomor 11. Most comets have two kinds of tails, one made up of dust, blank made up of electrically charged particles called plasma. Jawaban yang A, one another, B, the other, C, other ones, dan D, each other. Pada soal nomor 11, kalimat ini sudah lengkap ya, karena punya satu subjek dan satu verb. Satu subjek di sini adalah most comets dan verbnya adalah have. Permasalahan dari kalimat ini adalah penggunaan kata other pada objek kalimat, yaitu two kinds of tail. Kita ketahui bahwa ada two kinds of tail ya, yaitu dua macam ekor komet ya dalam bahasa Indonesia. Satu macam telah dijelaskan pada kata one made up of dust. Dan bagian yang kosong meminta untuk diisi dengan penggunaan kata other yang benar. Jawaban B adalah benar karena penggunaan kata the other berfungsi untuk menunjuk satu macam lainnya yang tersisa dari dua macam ekor komet tersebut. Jawaban yang C salah karena kata other ones berfungsi untuk menunjuk
lebih dari satu macam lainnya yang tersisa. Sedangkan kita tahu benda yang dimaksud hanya ada dua. Kemudian jawaban A dan D adalah salah karena tidak berhubungan. One another dan each other digunakan untuk hubungan timbal balik antara orang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke nomor 12. Ada kalimat nomor 12. By 1820, there were over 60 steamboats on the Mississippi River. Blank were quite luxurious. Jawabannya yang A, many of them, B, which many, yang C, many of which, dan D, many that. Oke, kalau kita lihat di sini ada koma juga ya, menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat dengan dua klausa. Jawaban yang benar di sini adalah many of which ya. Jawaban A itu salah karena sebetulnya many of which dan many of them ini memiliki arti yang sama. Tetapi kalau kita pakai many of them itu harus dalam kalimat yang berbeda. Sedangkan di sini kita tahu bahwa ini adalah koma ya. Jadi dia masih dalam kalimat yang sama. Maka jawabannya yang C adalah benar karena ada many of which, ada kata which di sini yang sebagai adjective clause konektornya. Oke, kemudian untuk jawaban yang B dan D adalah salah karena tidak memenuhi yang dibutuhkan pada kalimat tersebut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada soal nomor 13. Blank in 1772, Maryland State Capitol is still in use and is one of the most attractive public buildings in the United States. Jawaban yang A, it was built, yang B, built, yang C, to build it, yang D, building. Pada soal nomor 13 ini, kalimat ini ada kalimat dengan satu klausa namun memiliki dua verb ya. Jadi subjeknya adalah kata Maryland State Capital dan verbnya adalah pada kata is ya. Nah, jadi walaupun ini memiliki dua verb itu tidak apa-apa sepanjang dia digabungkan dengan benar ya, yaitu dengan adanya kata and di sini ya. Oke, kemudian klausa yang terletak sebelum tanda koma termasuk di dalamnya bagian yang kosong adalah adjective clause, yaitu yang blank in 1772. Kemudian jawaban yang benar adalah yang B, yaitu build. Penjelasannya adalah salah satu cara penulisan adjective clause adalah dapat dipisah dengan menggunakan koma, sehingga bentuk asal kalimat tersebut adalah Maryland State Capitol, which was built in 1772, is still in use and is one of the most attractive public buildings in the United States. Kata which was pada adjective clause kemudian dihilangkan dan sisa adjective clause yang ada dipindahkan ke awal kalimat. Maka dengan cara tersebut didapatkanlah jawaban B, yaitu build. Kemudian kita lanjutkan lagi pada soal nomor 14. For miles off the southeastern coast of Massachusetts, blank, a popular summer resort. Pilihan jawabannya ada yang A, lies the island of Martha's Vineyard, yang B, the island of Martha's Vineyard lies there, yang C, does lie the island of Martha's Vineyard, yang D, where the island of Martha's Vineyard lies. Pada soal nomor 14, kita bisa melihat bahwa kalimat yang tertulis adalah menunjukkan keterangan tempat. Nah, jadi for miles of the southeastern coast of Massachusetts ini adalah keterangan berupa keterangan tempat. Untuk melengkapi bagian yang kosong
ada aturan yang bisa kita ketahui, yaitu kita bisa membalikkan subjek dan verb jika ada keterangan tempat, seperti halnya pada nomor yang sebelumnya setelah kita bahas tadi ya. Jadi artinya adalah kita harus mencari jawaban di mana tertulis verb terlebih dahulu, baru kemudian diikuti oleh subjek. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu lies the island of Martha's Vineyard. Karena kata lies adalah verb dari kalimat yang ditulis terlebih dahulu ya di depan. Sedangkan the island of Martha's Vineyard adalah subjek yang ditulis setelahnya ya. Nah, bisa kita lihat nih kan posisinya terbalik ya. Lies-nya yang berupa verb di depan, kemudian setelahnya baru ditulis the island of Martha's Vineyard, yaitu yang merupakan subjek. Jadi jawaban A ini adalah yang benar dan jawaban yang lain salah. Oke, kita lanjutkan pada nomor 15. Cooper played a highly ornate form of handwriting is blank longer in common use. Pada soal nomor 15 ini kita bisa lihat bahwa kalimat ini adalah kalimat dengan satu klausa karena dia memiliki satu subjek yaitu Cooper played dan verbnya satu yaitu is, dan dia juga dilengkapi adanya apositif di sini ya. Nah, kembali pada bagian yang kosong, untuk melengkapi bagian yang kosong, jawaban yang benar di sini adalah jawaban D, yaitu no. Karena D ini merupakan pelengkap yang umum digunakan dengan kata longer jika dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain. Oke, saya harap penjelasan saya ini cukup jelas, bisa diterima. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komen. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.